Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan masih membahas tentang bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran ya. Dengan lebih fokusnya sekarang ke alat pembayaran atau kemudian dikenal dengan uang. Nah, kita bahas ya, mulai dari alat pembayaran itu terdiri dari dua, yaitu alat pembayaran tunai dengan alat pembayaran yang non tunai. Nah, kalau kita lihat secara definitif ya, uang itu adalah sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa ataupun pembayaran atas utang. Sementara kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ya, uang itu diartikan sebagai alat pembayaran yang sah ya. Tahap sejarah uang. Kalau dilihat dari tahapannya, maka uang mengalami beberapa periodisasi. Yang pertama adalah tahap sebelum barter. Dalam tahap sebelum barter, orang-orang di zaman prasejarah ya, ini terjadinya di zaman prasejarah, orang belum mengenal istilah barter karena kehidupan mereka masih sifatnya nomaden. Yang selanjutnya adalah tahapan barter. Dalam tahapan barter, orang akan saling bertukar antara satu barang dengan barang yang lain. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, orang semakin mengalami kesulitan untuk menemukan orang yang mau diajak bertukar. Nah, selain itu juga orang semakin sulit mendapatkan barang yang nanti akan dipertukarkan memiliki nilai tukar yang hampir sama atau seimbang. Nah, dari kondisi inilah kemudian muncul pemikiran untuk menggunakan benda tertentu sebagai alat tukar. Nah, benda di sini adalah benda yang memiliki nilai tinggi ya. Nah, dan tentu saja benda ini juga diterima secara umum ya, dan barang yang dibutuhkan. Nah, contoh uang sebagai barang ini adalah garam ya, kemudian ada kerang, kemudian ada juga cangkang binatang yang indah atau bahkan bulu binatang ya, bulu binatang. Nah, kemudian juga dari masa tahapan uang barang ini kemudian ya, orang berpikir bahwa ternyata barang-barang yang dijadikan sebagai uang ini tidak memiliki daya tahan ya, dan tentu saja di sini ada sifat yang lain, yaitu mudah rapuh. Nah, maka kemudian orang berpikirlah untuk menciptakan ya uang logam. Nah, ini terjadi di masa yang selanjutnya. Nah, logam yang dimaksud adalah logam emas dan logam perak. Tetapi kemudian juga bisa digunakan jenis logam yang lain yang memiliki nilai yang tinggi. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya uang logam juga dinilai sulit ya untuk digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi yang sifatnya jumlahnya besar ya, karena berat gitu ya. Nah, maka kemudian lahirlah ya tahapan selanjutnya, yaitu tahapan menggunakan uang kertas. Nah, pada awalnya ya uang kertas ini hanya sebagai bukti kepemilikan emas dan perak saja. Nah, tetapi kemudian uang kertas yang beredar ini sifatnya hanya mempresentasikan terhadap sebuah jaminan 100% kepemilikan emas dan perak yang disimpan. Nah, maka kemudian di era ekonomi yang modern ini, masyarakat lebih memilih penggunaan uang kertas lagi ya, bukan lagi menggunakan uang logam di dalam pembayarannya ya, sebagai alat pembayarannya. Nah, itu ya, itu sejarah tentang uang. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya, apa sih syarat sebuah benda bisa dijadikan sebagai uang. Nah, syarat yang pertama adalah uang itu harus memiliki syarat acceptability ya. Acceptability ini artinya adalah uang tersebut harus diterima oleh masyarakat. Ya, dalam kondisi apapun uang itu bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan kalau di lingkungan kita ya,
uang yang walaupun uang bentuknya jelek gitu ya, tapi karena orang tahu bahwa itu uang, maka orang mau menerima uang itu sebagai alat pembayaran. Kemudian yang kedua adalah durability. Apa arti durability? Nah, yaitu uang itu sifatnya tahan lama dan tidak mudah rusak. Nah, makanya kemudian umur uang bisa sampai berpuluh-puluh tahun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah stability of value. Nah, artinya apa? Ya. Nah, uang itu memiliki syarat ya, nilainya itu harus tetap dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang keempat adalah portability. Ya. Portability artinya ya, uang itu harus mudah dibawa, mudah dikantongi. Bahkan tadi kalau dilihat dari tahapan perkembangan uang ya, semakin ke sini uang itu semakin portable ya, semakin gampang untuk dibawa-bawa. Bahkan di zaman seperti sekarang ya, di era modern, uang itu semakin mudah lagi ya, yaitu dengan hanya menggunakan ATM. Nah, yang selanjutnya adalah divisibility ya. Divisibility ini adalah uang itu harus mudah dibagi-bagi, mudah dicairkan tanpa mengurangi nilai. Nah, maka ketika sebuah barang memiliki sifat yang 5 ini, maka dia bisa dikategorikan sebagai uang. Nah, kemudian kita lihat sekarang fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang terdiri dari 3, yaitu uang sebagai alat satuan hitung, yang kedua sebagai alat untuk transaksi, yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Dan untuk fungsi turunan, yang pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah, kemudian yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang, yang ketiga adalah uang sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang kelima uang sebagai alat pendorong dalam kegiatan perekonomian. Nah, penjelasan dari masing-masing fungsi ini kita lihat sebagai berikut. Yang pertama kita lihat dulu fungsi asli uang. Fungsi asli uang yang pertama adalah sebagai alat transaksi. Uang sebagai alat transaksi ya harus memiliki fungsi ya, uang itu mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Jadi ketika bertransaksi tadi ya harus bisa mempermudah orang untuk memindahkan barang dari seseorang ke orang yang lain. Kemudian yang kedua adalah alat satuan hitung. Alat satuan hitung di sini uang digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, kita bisa membedakan mana barang yang mahal dan mana barang yang murah. Dari mana kita tahu bahwa barang ini mahal, barang ini murah, atau mana barang yang berkualitas baik, mana yang tidak? Nah, ini bisa dilihat dari berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk bisa memberi barang tersebut. Semakin banyak ya uang yang dikeluarkan, berarti nilai barang itu semakin berharga. Kemudian yang ketiga adalah uang sebagai alat penyimpan nilai. Nah, ini diartikan ya, uang itu digunakan untuk mengalihkan daya beli di masa sekarang ke masa yang akan datang ya. Jadi untuk ditabungkan. Selanjutnya, kita akan melihat fungsi turunan dari uang. Nah, fungsi turunan dari uang yang pertama di sini uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah ya, di mana uang digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan dengan barang. Contohnya apa? Kita membayar pajak, kita membayar iuran ya, atau yang lain-lain yang tidak bisa digunakan kalau menggunakan barang. Yang kedua, uang berfungsi sebagai alat pembayar hutang. Nah, di sini untuk bisa menentukan pembayaran kewajiban ya atau standar pembayaran di dalam utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, uang ini dapat disimpan di bank atau di tempat lain, bisa di rumah atau bisa di tempat lain, gitu ya. Nah, itu bisa menimbun kekayaan seseorang. Semakin banyak uang yang disimpan baik di bank maupun di tempat yang lain, maka menunjukkan kekayaan seseorang itu menjadi semakin besar. Nah, kemudian kita lihat fungsi yang lain ya, yaitu uang berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, di sini uang diartikan ya, uang itu dapat memindahkan kekayaan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bagaimana caranya?
Nah, ini ketika seseorang punya rumah dari satu tempat ke tempat lain dan itu bisa dipindahkan dengan cara apa? Dengan cara dijual, ya. Nah, kemudian yang kelimanya adalah uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan perekonomian. Nah, ini dalam arti ya, jika nilai uang itu stabil, maka akan membuat orang bergairah ya untuk melakukan investasi. Dan ketika investasi meningkat, maka kemudian roda perekonomian bisa berjalan secara lancar. Selanjutnya, kita akan melihat jenis uang. Nah, jenis uang di sini kalau nanti ada beberapa pembagiannya ya. Yang pertama, kalau uang itu dibagi ya menurut pihak yang mengeluarkan. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dengan uang giral. Uang kartal adalah uang yang biasa kita gunakan sehari-hari. Bisa bentuknya uang kertas, bisa bentuknya uang logam. Dan uang giral adalah uang yang tidak bisa langsung digunakan. Contohnya adalah cek atau giro. Yang selanjutnya uang kalau dilihat berdasarkan bahan uangnya. Ya. Nah, di sini ada dua, ada uang kertas, ada uang logam. Ya. Nah, ini adalah merupakan penjelasan dari ini ya, uang kartal. Jadi ada kertas, ada logam. Yang selanjutnya adalah uang dilihat berdasarkan negara yang mengeluarkan. Ada uang dalam negeri, ada uang luar negeri, atau uang luar negeri kita menyebut dengan istilah valuta asing. Dan yang keempat adalah jenis uang didasarkan pada nilai uang. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan full bodied money ya, atau uang bernilai penuh. Ya, dan yang kedua adalah representative full bodied money. Nah, ini adalah sebaliknya dari tidak bernilai penuh. Contoh yang full bodied money apa? Contohnya adalah uang logam. Nah, nilai uang logam itu akan sama dengan nilai nominalnya. Ya, jadi nilai intrinsik atau nilai fisik dari uang ini sama dengan nilai nominalnya. Jadi nilai uang itu dijaminkan dengan bodinya atau dengan nilai intrinsiknya. Nah, sementara kalau yang representatif full bodied money contohnya apa? Contohnya uang kertas. Nilai uang kertas lebih besar nilai nominalnya dibandingkan dengan nilai fisiknya gitu ya. Nah, itu contoh yang representatif full bodied money. Kita lanjut sekarang ke unsur pengamanan yang ada di dalam uang rupiah. Kita lihat gambarnya seperti ini ya, kita akan jelaskan satu-satu. Unsur pengamanan yang ada di dalam uang rupiah, yang pertama adalah uang yang kertas ini adalah uang rupiah yang bahan dasarnya terbuat dari serat kapas. Sehingga ketika uang ini terbuat dari serat kapas, ini memenuhi syarat tadi durability ya. Uang itu nanti menjadi tahan lama walaupun sudah tercuci ya beberapa kali, uang itu bisa tetap tahan lama. Yang kedua adalah adanya tanda air atau yang disebut dengan watermark ya. Nah, ini watermark ada di sini ya. Nah, watermark ini adalah tanda air yang berupa gambar ya. Gambar biasanya gambarnya gambar pahlawan, di mana gambar ini akan terlihat bila diterawang. Yang kedua adalah cetak intaglio. Ya, cetak intaglio ini posisinya ada di sini ya. Nah, ini ada di sini. Cetak intaglio ini adalah cetak yang akan terasa kasar bila diraba ya, bila diraba. Yang keempat adalah gambar saling isi atau disebut dengan recto verso. Nah, gambar saling isi ini adalah ini di sini ya, recto verso. Nah, gambar saling isi ini adalah cetakan pada bagian muka dan belakang yang posisinya beradu tepat ya dan saling mengisi. Dan jika diterawang di sini akan diterawang akan muncul ya ke arah cahaya, itu akan terlihat ya, akan terlihat bentuknya seperti apa. Kemudian yang kelima adalah tinta yang berubah warna atau disebut dengan optically variable ink ya. Nah, ini adalah OV ya di sini. Nah, OV ini adalah hasil cetak yang mengkilap biasanya ya.
yang warnanya itu akan berubah bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, ini biasanya di sini ada logo gambar BI ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tulisan mikro. Nah, tulisan mikro, ya, mikro ini mikroteks ya. Di sini adalah tulisan yang hanya bisa dilihat jika menggunakan kaca pembesar. Jadi tulisannya kecil ya, nanti akan bisa dilihat. Kemudian, nah ini bagian belakang ya, kita akan melihat lagi. Nah, ada mini text. Nah, mini text posisinya ada di mana? Ada di sini ya. Ini juga sama, mini text ini adalah tulisan yang sangat kecil ya, tapi nanti hanya bisa dilihat kalau menggunakan kaca pembesar. Kemudian ada gambar tersembunyi atau latent image ya, gambar tersembunyi atau latent image ya. Nah, kemudian juga ada cetakan tidak kasat mata atau disebut dengan invisible ink ya. Nah, ini di sini akan terlihat biasanya ya. Nah, kemudian juga ada cetakan yang kasat mata ya atau visible ink ya. Nah, ini di sebelah sini posisinya. Dan kemudian nanti ada nomor seri di sini ya. Nomor seri yang tulisannya itu semakin ke kanan semakin besar tulisannya. Kemudian juga di sini ada benang pengaman ya. Benang pengaman atau disebut dengan security thread ya. Nah, security thread ini biasanya ditanam ya di tengah-tengah. Ini seperti anyaman yang kalau di raba itu akan terasa ya, akan terasa kasar. Nah, kemudian pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan uang rupiah ini akan melakukan 6 pengelolaan. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan di sini ya, Bank Indonesia akan merencanakan dan menentukan jumlah rupiah yang akan dicetak. Nah, tentu saja di sini akan berkoordinasi dengan pemerintah ya. Nah, ini terkait nanti jumlahnya harus seperti apa gitu ya. Nah, ini dengan mempertimbangkan nanti asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian nanti juga rencana tentang berbagai macam proyeksi ya, jumlah rupiah, kemudian yang dicetaknya itu harus berapa jumlahnya gitu ya. Nah, itu dalam tahap perencanaan. Nah, setelah direncanakan, ya, tahap yang kedua adalah pencetakan. Nah, pencetakan di sini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk BUMN. BUMN yang dimaksud adalah biasanya peruri ya, peruri. Ada biasanya di uang di bagian bawah di situ ada pencetak uangnya ya, yaitu peruri. Kenapa harus peruri ya atau harus bank BUMN? Nah, ini karena dalam mencetak uang di sini harus bisa menjaga mutu, keamanan gitu ya, dan bahkan harganya itu harus nanti bersaing, tidak boleh terlalu mahal gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengeluaran ya, tahap pengeluaran. Nah, setelah dicetak nanti kemudian dikeluarkan. Nah, pengeluaran uang rupiah ini dilakukan oleh Bank Indonesia, ditempatkan di dalam lembaran Republik Indonesia dan kemudian diumumkan ke media massa. Ya, uang rupiah ini dibebaskan dari bea materai dan kemudian Bank Indonesia akan menetapkan tanggal, bulan maupun tahun mulai berlakunya uang rupiah tersebut. Kemudian yang tahap yang keempat adalah tahap pengedaran. Nah, dalam tahap ini Bank Indonesia akan mengedarkan uang rupiah dengan kebutuhan jumlahnya itu disesuaikan dengan tadi ya yang sudah direncanakan di awal. Nah, kemudian Bank Indonesia sebagai bank satu-satunya yang mempunyai hak mengedarkan uang ya akan menentukan nomor seri uang rupiah ya. Jadi uang serinya nanti biasanya berurutan ya. Kemudian yang kelima adalah pencabutan dan penarikan. Nah, pencabutan dan penarikan ini dilakukan ya, dan ditetapkan oleh Bank Indonesia serta kemudian nanti dari pencabutan atau penarikan ini akan dibarengi dengan penggantian sebesar nominal yang ditarik tadi. Dan yang keenam adalah tahap pemusnahan. Nah, jadi yang tadi uang yang sudah ditarik akan dimusnahkan ya. Nah, tentu saja pemusnahan ini akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah ya. Nah, adapun kemudian uang yang dimusnahkan itu harus memiliki ciri-ciri ya bahwa uang rupiah itu sudah tidak layak edar, misalnya karena rusak gitu ya, karena terlalu lama kemudian menjadi rusak ya. Kemudian bisa juga karena uang rupiah yang
masih layak edar, tetapi kemudian karena pertimbangan tertentu tidak lagi memiliki manfaat ekonomis, ya, atau kurang diminati oleh masyarakat, atau kemudian uang itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu ya pengelolaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, tadi yang dibahas itu adalah semuanya alat pembayaran yang tunai. Nah, sekarang kita ke alat pembayaran yang non tunai. Alat pembayaran yang non tunai di sini yang pertama adalah ini ya. Yang pertama ini adalah cek ya. Cek dan biliet giro. Ya. Cek merupakan merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek ini. Nah, di sini ada namanya di bagian atas. Kemudian bisa juga bentuknya adalah biliet giro. Nah, biliet giro itu adalah surat perintah dari seseorang nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana dari pemilik rekening atau yang bersangkutan ke rekening penerima. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini namanya kartu debit, ya, atau bisa juga nanti ada kartu ATM. Ya, kartu debit itu adalah kartu yang biasanya berupa kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh sebuah bank. Nah, kartu debit ini biasanya digunakan untuk mentransfer uang atau mengambil uang dari mesin ATM tanpa harus pergi ke bank. Ya. Ini. Kemudian juga ada ini uang elektronik atau disebut dengan e-money. Ya, ini e-money sekarang sedang booming ya, banyak kita pakai, dan e-money ini adalah kartu yang sifatnya elektronik, kemudian dapat digunakan untuk pembayaran atas dasar nilai tertentu dengan cara dananya disetorkan terlebih dahulu, ya. Dan uang yang disetorkan itu kemudian tersimpan secara elektronik ya di dalam kartu ini, dan biasanya digunakan sebagai pembayaran yang sifatnya non tunai tadi. Kemudian yang terakhir adalah kartu kredit. Nah, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank atau sejenisnya, yang memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara utang atau secara kredit. Ya, beda antara kartu debit dengan kartu kredit. Kalau ini mah kita harus nyimpan uang dulu, baru kemudian kita bisa menggunakan. Kalau ini sebaliknya, kita menggunakan dulu, baru kemudian kita membayar kepada pihak bank. Ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan di bahasan alat pembayaran ini. Kita akan masih ada satu sesi lagi nanti di bahasan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran di sesi yang ketiga. Segitu saja bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.